sejahtera Allah yang melampaui segala itulah yang menguasai hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, selamat sore kepada kita semuanya. Salam sejahtera. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Saudara, kita membacakan firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang kepada yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi ayat 14 itu saudara. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Sebelum khotbah ini saya mulai, saya mau mengajak kita semuanya saudara kembali ke acara yang ada, acara kita. Ada satu lagu ketika kita sedang berusaha dalam pengakuan itu, kita menyanyikan secara bersama tentang kasih Tuhan. Saya mau lagu ini kita nyanyikan kembali pada musik lagu setelah pengakuan dosa sebelum berita anugerah dan sukacita. Mari saudara kita akan nyanyikan ini, tapi saya mau mengundang kita semuanya pagi ini. Kita mau menjadi umat itu saudara karya besar. Yeah.
tersenyum menyanyikan lagu. Ya, perasaan saya itu ada damai banget. Dan itu juga yang menjadi harapan saya kepada saudara, supaya saudara juga merasakan satu suasana yang nyaman, suasana yang damai di dalam hati, yang ada keteduhan di dalam kehidupan. Amin, saudara. Amin. 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 Ya, tidak semangat semuanya. Amin. Amin. Ketika hati sudah damai, perasaan kita nyaman, hidup kita hidup, maka di sana akan mulai kehidupan itu akan menetes, dan tetesan itu akan memuaskan kehidupan hati saya, pikiran saya, dan inspirasi serta memotivasi saya untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup. Tetesan air itulah yaitu firman Tuhan yang membasahi hati kita sekaligus menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu karya di dalam kehidupan kita. Hanya saya katakan saudara, mudah-mudahan kita semuanya merasakan sebuah kedamaian di sore hari ini, di ibadah sore hari ini. Amin. 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 Saudara, adalah sesuatu yang biasa, saudara, kalau ada pertemuan dengan teman-teman kita yang belum kita kenalkan, itu biasa ada kenalan diri, memperkenalkan diri, supaya kita tahu siapa orangnya, namanya siapa, marganya apa, kalau datang, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, pekerjaannya di mana. Itu biasa. Perkenalan, kenalkan diri saya pendeta Abel orang Babat misalnya. Saya pendeta di akademi cuma di sisi yang marah. Saya sudah punya istri, sudah punya anak dan lain-lain. Itu biasa. Kalau aku sebut kenalkan, saya John, ada saya pendeta. Lahir saya di sana, ibu saya di sini. Tapi ada teman lagi yang menanya, status siapa? Wah, jomblo masih, belum kawin, masih jomblo, bisa saja belum menikah. Wah, kalau sudah seperti itu ya, diri kanan diri kiri bolehlah. Sudah mulai bisa juga ya, teman kalau jadi pacar. Semuanya seperti biasa dalam sebuah memperkenalkan diri. Sehingga dengan memperkenalkan diri orang tahu memanggil kita siapa. Orang tahu, oh ini orang Batak, oh ini orang Jawa, ini orang Sunda, ini dari Tapanuli, ini dari Bali. Jadi artinya kita terus dengan kita tahu namanya, dengan kita mengenal diri kita, ya sedikitnya kita mengenal karakternya gimana. Kalau budayanya lain, oh budayanya ya budaya Sunda Mas. Kalau budaya Sunda ya itu ya kemudian sopan halus. Satu, kalau orang Batak, oh ini orang Batak ini, bukannya sangat keras suaranya dan lain-lain. Itu sudah seperti dia stigma yang ada pada kita. Nah, dengan kita mengenal dirinya, maka kita mengenal budayanya dan sekaligus mengenal karakternya. Itu adalah baik. Saudara
digambarkan dalam 3 hal. Saya sebagai orang Kristiani, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada status baru. Dan status baru itu mencerminkan 3 hal. Pertama dikatakan status saya, saudara, kita semua adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Pilihan apa? Luar biasa. Jadi status saudara-saudara, status kita sekarang adalah orang-orang pilihan yang dipilih Allah. Yang kedua, status kita dikatakan di sini adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kita adalah orang yang dikuduskan. Dan yang ketiga, saudara dikatakan bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi. Jadi saya, saudara, kita semua orang yang percaya. Sesungguhnya status kita sekarang adalah status yang baru. Bahwa saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. 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 Kalau begitu ya, luar biasa. Emang ada nggak keistimewaan dari kita sekarang sehingga kita dipilih oleh Tuhan? Coba mikir-mikir dulu kita coba merenungkan ini. Lah, dua ini apa sih? Kelebihan saya apa? Sehingga Tuhan memilih saya. Apa kecakapan yang saya miliki Tuhannya sehingga Tuhan memilih saya? Apa nilai tambah kualitas apa yang saya miliki sehingga Tuhan memilih saya? Ya kan begitu. Ya kalau kita mencoba seseorang atau laki-laki memilih pacarnya, seseorang pacar dijadikan pacar, dipilih menjadi pacarnya, kan tentu ada hitung-hitungan. Ya kan? Dia dipilih karena apa? Karena ada sesuatu dalam dirinya yang istimewa, pasti karena ada. Yang lebih pasti karena ada. Jadi saya memilih dia bukan dalam tahun dalam apa namanya kunci dalam tangan. Benar, saya karena ada pertimbangan A, B, dan C semuanya. Ya. Jadi kita paling tidak memilih sesuatu itu karena ada kualitasnya, karena ada nilai tambah, karena ada istimewanya, sehingga kita memilih. Pertanyaan saudara, kalau Tuhan sekarang dalam status kita yang baru, apa sih kelebihan saya sehingga Tuhan memilih saya? Apa kualitas saya lebih dari orang lain sehingga Tuhan memilih saya? Bukan. Di hadapan Tuhan tidak ada nilai lebih dari saya sebagai pribadi. Saya adalah orang yang kudus. Saya adalah orang yang jahat. Saya adalah orang yang kotor. Saya adalah orang yang berhormat terhadap perintah Tuhan. Saya adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Dalam hal kasih, barangkali saya ada yang lebih memiliki kasih dari saya. Apa yang menjadi nilai lebih? Tidak ada nilai lebih saya di hadapan sehingga Tuhan memilih saya saudara. Apakah saudara juga seperti itu? Apakah karena ada sesuatu kebaikan yang lebih dari kita sehingga kita dipilih? Tidak seperti itu. Tapi Tuhan memilih kita. Karena apa? Karena hakikat Allah itu sendiri. Karena Tuhan itu sendiri. Ini berasal dari Tuhan, bukan berasal dari saya. Ini berasal dari pihak Tuhan, bukan dari pihak saya saudara. Sehingga saya dipilih. Tapi pihak Tuhan sendirilah yang tidak berkarya sehingga saya dipilih tanpa ada kerja apapun. Tak saya dipilih, saudara dipilih, kita semua dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk menjadi apa? Dipilih untuk menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dipilih untuk apa saudara? Dipilih untuk menjalani masa depan yang Tuhan sudah berikan. Dipilih untuk apa saudara? Dipilih untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita dipilih menjadi Tuhan sendiri saudara. Ini yang luar biasa. Saya dipilih menjadi anak Tuhan. Saya menjadi pewaris Tuhan. Saya menjadi orang yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saya dipilih. Oleh karena itu tidak ada lain hal yang mau terlalu selain ucapan syukur, pujian kepada Tuhan.
saudara, kita semua adalah orang yang dipilih dan kita akan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Maka disitulah kita yang sesuai. Kalau dikatakan kamu dikuduskan, kamu status saya, status yang dikuduskan dia, bukan saya adalah orang yang dikuduskan. Kita adalah orang yang dikuduskan dan kita saudara. Kalau dikuduskan ada yang kotor, ada yang ternoda dalam kehidupan kita. Jadi ada yang kotor, ada yang bersih. Jadi kita sekarang dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Yang dulu saya gelap, sekarang sudah terang. Yang dulu saya jahat, sekarang sudah baik. Yang dulu saya orang yang kafir, sekarang orang yang percaya. Yang dulu saya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, sekarang saya mengenal Tuhan. Itu dikuduskan saudara. Artinya ada status yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan kita menjadi manusia yang baru. Saya saudara, kita semua adalah manusia yang baru, yang dikuduskan, yang dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, bagaimana cara Tuhan menguduskan saya? Apa yang dilakukan oleh Tuhan menguduskan kita semua, saudara? Karena Tuhan adalah Dia mati di kayu salib, Dia berkorban untuk saya, untuk kita semua, saudara-saudara. Itulah cara karya Tuhan menguduskan kita, saudara. Saya dikudus oleh Tuhan di dalam pengorbanannya di salib, bukan karena barang yang kurang, bukan karena emas dan perak, tapi adalah karena Tuhan itu mengasihi, Dia berkorban dan mati untuk saya. Sehingga kematian Tuhan itulah yang mengubahkan kehidupan kita, saudara. Diubahkan. Ada sesuatu kekuatan yang mengubahkan. Yang dulu kamu adalah tokoh, sekarang sudah bersih. Yang dulu kamu sekarang sudah menjadi orang yang jelas adalah Tuhan. Yang dulu kamu adalah kematian, sekarang adalah kehidupan, saudara. Itu luar biasa, saudara. Dalam kehidupan kita. Dan termasuk dikatakan di sini bahwa status kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang dikasihi saya, kita semua adalah orang. Itulah status kita, saudara. Kalau saya sudah mengenal status saya, seperti yang tadi, teman saya sudah mengenal saya siapa, status saya sudah bagaimana. Sekarang bagaimana selanjutnya? Kita sudah tahu status kita sekarang apa di dalam Tuhan. Sekarang selanjutnya apa? Wah, ini yang penting. Jadi kalau dikatakan bahwa sesungguhnya status itu boleh-boleh saja apa dan bagaimana. Tetapi yang lebih penting, bagaimana kita memakai status yang ada. Bagaimana kita memaknai dari status kita di sini. Saudara-saudara, ada 5 di sini. Ada 5 karakter yang akan ditunjukkan oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah dituliskan oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Ada 5 karakter. Jadi membangun sebuah karakter sebagai status orang-orang percaya. Apa karakter yang pertama? Orang yang dipilih, orang yang dikuduskan, orang yang dikasihi Tuhan, dia akan melakukan sebuah karakter, yaitu karakter yang kita katakan saudara belas kasihan. Ya, ini belas kasihan. Ada belas kasihan di dalamnya. Di dalam belas kasihan. Itu yang dipilih, itu yang dikasihi, itu yang dikuduskan. Sehingga sesungguhnya yang kita lakukan, peran yang kita abdikan sebenarnya adalah orang yang berbelas kasihan. Kalau dikatakan orang yang sudah berbelas kasihan, itu sama dengan peduli. Dia mengalami kepedulian di dalam kita. Jadi setiap orang ini adalah orang yang peduli. Jadi orang Kristen sesungguhnya sebenarnya adalah orang yang peduli. Kita adalah orang yang peduli. Coba lihat saudara, ketika Yesus diikut oleh orang banyak, ada orang yang sakit. Kemudian Yesus mengatakan, maka dia berbelas kasihan. Sehingga dikasih makan, sehingga orang sakit sembuh. Itu adalah kepedulian. Itu Yesus. Belas kasihan. Itu menjadi wajah kita sesungguhnya. Tapi sebagai orang yang sudah memiliki status, sehingga saudara, jadi orang muda itu adalah orang yang memiliki belas kasihan. Kita semua orang Kristen percaya kepada Tuhan harus orang yang belas kasihan, harus ada kepedulian terhadap orang lain. Jadi saya jangan dibilang orang Kristen, tapi kalau saya tidak ada kepedulian, itu tidak mungkin saya Kristen. Saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau
bangsa sekarang. Jadi kalau bagaimana kita membangun karakter mau bersaksi terhadap sesama, terhadap orang lain, ada bersaksi. Jadi kalau ada saudara kita yang berbeda dengan kita, dia bersaksi. Jangan tidak terjadi. Kalau misalnya ada yang cacat, jangan tidak terjadi. Ada yang memang jangan tidak terjadi. Justru di sana kita akan menunjukkan kebenaran sesuatu. Iya, narsis. Itu karakter yang kita bangun. Orang yang dipilih, tapi ada yang tidak sesuatu. Orang yang dipilih, orang yang dipanggil, orang yang dituliskan, orang yang disebutkan itu harus memiliki kemurahan, karakter kemurahan, kemurahan. Jadi kindness, ada kemurahan. Jadi kindness itu diterjemahkan dari kebaikan. Nah, ini luar biasa. Jadi kemurahan hati diterjemahkan juga kindness, diterjemahkan juga dengan kebaikan. Jadi segala karya kebaikan sesungguhnya itu akan terpancar dari kehidupan kita. Kalau saya katakan status sudah tadi yang diterima, semua itu kebaikan. Kemana kebaikan yang kita lakukan? Kehidupan ini. Lah, jauh banget. Iya, karena memang Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Kebaikan itu bukan lokal, bukan hanya sekedar terjadi di tengah-tengah keluarga, bukan hanya terjadi antara saya dan teman saya, tapi jauh lebih ya dari lokal ke nasional ke global. Jadi keberadaan kita di global universal. Ini yang luar biasa. Jadi dimanapun kita ada, ya kebaikan itu ada. Hanya saja kebaikan kita, sehingga ketika kita berdua menjalin relasi dengan teman kita, kebaikan itu yang muncul dari kita. Jangan terlalu jangan membuat kacau, jangan membuat air menjadi kotor, justru menjernihkan. Itu kehadiran kita dalam relasi kita kepada siapapun dan dimanapun, dalam pekerjaan kita, dalam membangun pertemanan persaudaraan. Itu yang kita lakukan. Kebaikan. Sehingga dengan kebaikan ini ada muncul dalam diri kita akan boleh bertumbuh dalam sebuah anak yang baik dan dalam kita, dan dia akan menghasilkan buah yang sangat baik, sangat bagus. Coba pohon yang tumbuh di tanah yang baik, yang dia tumbuh dengan baik, dan terus dia berdaun dengan indah, dan dia berbuah. Ini memang kita. Kalau kita tanam kebaikan di dalam hidup kita dan hati kita, maka kita akan bertumbuh. Sama seperti pohon ini, bertumbuh dengan baik, bertunas, dia tetap berdiri, indah daunnya, dan kita akan menghasilkan karya yang baik, karya yang berbuat sesuatu, pikiran yang baik ini, hati yang baik ini akan menjadikan kita menjadi orang yang luar biasa. Berlaku baik, kindness, bangunlah karakter kindness di dalam kehidupan. Dengan demikian kita menjadi orang yang benar-benar adalah pilihan yang bisa. Tapi itu tidak bisa saudara. Karakter yang kita bangun sebagai orang yang Tuhan. Saya adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Bangunlah kerendahan hati, bumi. Kita membangun ini kerendahan hati. Kenapa kita harus merendahkan hati? Coba lihat saudara. Kenapa air di dalam laut itu sebetulnya lebih banyak daripada kita? Pernah kita berpikir seperti itu? Kenapa air di dalam laut itu lebih banyak daripada air di dalam danau? Iya, sudah pasti saudara. Karena laut yang rendah dari danau, semua air yang datang akan bermuara ke laut, sehingga dengan kumpulnya air di tempat yang paling rendah itu akan berkumpul. Demikian juga kehidupan kita saudara. Jadi kalau kita merendahkan hati, maka berkat Tuhan akan mengalir air. Itu kehidupan Yesus. Jadi semakin rendah diri, bukan rendah diri. Semakin rendah hati kita di dalam kehidupan kita, maka akan semakin mengalir dan melimpah anugerah Tuhan kepada kehidupan kita. Amin. Tidak ada datang kepada orang yang coba, yang tinggi hati, yang arif. Tidak, tapi pada orang yang rendah. Sehingga seperti orang yang dipilih status yang baru, maka yang rendah mungkin ini dapat merasa bisa. Sehingga bagi orang yang sudah mendengar, bagi orang yang sudah dipilih, kita semua sekarang mari kita ke sana, rumah masih ke sana. Apa yang kita beri sekarang terakhir? Lah kekayaan itu habis loh.
Jadilah orang yang benar. Itu yang ketiga. Apa yang keempat saudara? Yang keempat dikatakan adalah kelemahan kita. Orang yang luar biasa. Kelemahan kita. Jadi karakter kelemahan kita. Kelemahan kita itu bukan berarti ya kelemahan kita adalah sebuah kekuatan sebenarnya. Karena dengan kelemahan kita bisa kita mengalami sesuatu di orang yang lain dalam hidup kita. Coba. Ada kejadian. Marah besar. Kalau sama bapak marah, sama ibu marah, yang terjadi dia double impact juga. Double impact semakin bersalah kemarahan juga. Tapi coba orang bapak marah, tak sama ibu lemah lembut, tuh selesai. Cooling down itu sudah selesai. Ya begitu. Kalau dikatakan lemah lembut, jadi lemah lembut itu weakness-nya lemah lembut itu luar biasa. Dalam kehidupan seperti itu baru ciri status saya sebagai orang percaya. Dan yang berikutnya selanjutnya karakter yang dibangun oleh setiap orang percaya adalah kesabaran. Sabar. Ini agak beda sih kalau dalam tetap terjemahkan yang pasti itu diterjemahkan dengan long suffering, gitu ya, long suffering. Jadi kalau terjemahan bebas long suffering itu penderitaan yang lama, perjalanan penderitaan yang lama, long suffering. Nah, itu baru dikatakan sabar, kesabaran. Jadi bukan hanya penderitaan sekarang, selesai hari ini, kita harus tidak. Tapi adalah long suffering. Jadi ada perjalanan atau penderitaan yang panjang di dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap sabar. Itu yang menjadi sebuah kemenangan bagi kita. Jadi tidak melihat kita atau ada terjadi quote, bukan itu. Tapi adalah ada kesabaran yang luar biasa, ketenangan itu yang luar biasa. Nah, di mana ada kesabaran? Kalau sabar itu benar, ya buruk orang yang sabar, dia buruk dalam menghadapi segala sesuatu. Tenang. Nah, kalau demikian coba saya sering menonton Geobild di TV atau Animal Planet. Saya suka melihat TV secara pribadi. Yang luar biasa kalau misalnya kita melihat ada harimau atau menyergap kami atau menyergap kerbau. Nah, yang paling cepat memang itu kalau harimaunya sudah lari dan panik, kerbaunya panik, lari mati, itu kan cepat mati, ditangkap mati. Nah, kan benar ada atau kalau ada apapun yang mau kita kalau kita mau korban yang mau dikerbau ini terus panik dia tidak kenal, panik, itu yang cepat direkam dan dimakan. Tapi ada satu yang saya lihat, ini luar biasa. Jadi kalau ada kerbau, sekalipun harimau sudah ada yang direkam, tapi kerbaunya tenang begitu, tidak panik, ya dilihat harimaunya, tapi dia tidak lari, dia lari, malah dicoba bersal diperhatikan terus, harimaunya mundur, dia tidak jadi makan. Itu luar biasa. Akan mendapat apapun, dia buat hot itu ya. Kalau mau dimakan, wah. Jadi kalau dia lari, pasti dikejar. Ini yang paling celaka, mati cepat. Tapi kalau dia tenang, sekalipun sudah ada data musuh yang mau merekam, dia menang untuk wow, malah berpikir harimau yang merekam. Saya mau belajar dari cerita dari apa ya? Kisah itu saya mau belajar. Sebenarnya ketenangan itulah kunci daripada kehidupan kita untuk bertahan di dalam situasi apapun. Tenang, jadi kalau di sini bilang satu, jadi bilang satu itu di sini dikatakan kesabaran. Jadi sabar itu diterjemahkan tadi tenang, tidak panik, dia betul-betul menghadapinya dengan tenang.
Kristen itu penting, tapi bagaimana memaknai kekristenan itu dengan karakternya. Saudara-saudara, saya harus katakan, dan gereja yang panggil untuk bagaimana supaya kehidupan kita semakin nyaman dalam konteks kehidupan kita berbangsa. Karena kita sebagai karya penggerak dari kedamaian, orang muda sebagai penggerak kedamaian. Apa yang kita ada? Yang kita hadapi ke depan semakin banyak tantangan. Karena kalau sampai 2019 tantangan akan semakin banyak, baik komunikasi, baik agitasi, atau pasukan dan lain-lain. Karena persoalan pilpres atau apa namanya lebih. Ya, itu banyak akan kita hadapi. Bukan hanya dari orang lain, semuanya akan berbicara, semuanya akan menjelek, memposisikan orang lain sebagai orang yang bersalah. Pasti itu akan kita hadapi. Namun sebagai orang muda, kita sebagai orang Kristen tetap menjadi kita tetap menjaga supaya kedamaian itu tercipta di dalam kehidupan. Boleh kita menjadi pelaku kebaikan dalam seluruh lini kehidupan organisasi. Boleh, tetapi yang kita menang saudara, jangan menjadi orang lain, jangan menghasut orang lain demi kepentingan diri sendiri. Karena itu bukan jalan Tuhan, tapi kita mau menciptakan kedamaian, rukun dan damai menjadi pilihan kita ke depan. Apapun agitasi, apapun hoax dalam komunikasi, tak ciptakan kedamaian. Karena dengan demikian bisa kita capai kebahagiaan dan kesejahteraan bangsa ini. Amin. Kita bersama berdoa. Engkau Tuhan Allah sungguh ini dan mengucap firman yang kami nyatakan. Kiranya firman ini mengingatkan kami akan status kami yang tahu bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami adalah orang yang tulus dan kami adalah anak-anak yang Tuhan kasih. Biarlah kami berlaku dalam kerangka kebaikan, kemurahan, belas kasihan, kerendahan hati, kelemahan kebutuhan dan kesalahan, supaya dengan demikian Tuhan yang menerbitkan terpujilah nama dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut dengan Tuhan melalui nyanyian